Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan GDA sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta dengan total kerugian sebanyak 5,1 miliar rupiah. Seorang mahasiswa berinisial GDA berusia 19 tahun diamankan Polres Metro Jakarta Pusat atas kasus penipuan jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Hal ini bermula ketika ada 6 laporan tentang penipuan penjualan tiket konser band Coldplay yang dialami oleh para pelapor. Polisi juga mengungkap bahwa 5 pelapor adalah reseller tiket konser. Sebanyak 7 orang saksi telah diperiksa. Adapun modus dari tersangka adalah dengan menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller tiket konser Coldplay dan meyakinkan para korban tiket yang didapatkan itu merupakan tiket komplimen yang akan diberikan pada saat menjelang konser. Dari tangan tersangka, polisi pun berhasil mengamankan sejumlah barang-barang branded yang dibeli tersangka sejak periode Mei 2023. Adapun modusnya setelah war ticket yang sekitar pertengahan bulan Mei, GDA ini juga ikut war ticket, itu dapat sekitar 39 tiket dan sudah diserahkan. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Sehingga GDA status mahasiswa, umur 19 tahun, warga Cikupa, Kabupaten Tangerang, ini kami tetapkan tersangka, sudah lakukan penahanan dengan barang bukti yaitu mutasi rekening pada BCA korban ataupun pada BCA atas nama GDA, dan berbagai barang-barang branded atau bermerek yang setidaknya dibeli itu sejak bulan Mei atau sejak GDA menerima uang-uang pemesanan tiket. Total barang bukti ini kurang lebih ada 600 juta dan sisanya hampir sekitar 2 miliar itu digunakan pribadi oleh tersangka, dan saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap uang atau barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Dalam kesempatan yang sama, salah satu reseller tiket yang turut bekerja sama dengan tersangka menjelaskan ini merupakan kali pertama tersangka melakukan aksi penipuan. Dan sebagai bukan penonton ya, saya juga penjual tiket, ya tiket konser apapun itu saya jual. Terus saya itu percaya sama Giska, dia nawarin harga tiket yang murah. Dan nggak taunya ya seperti ini, kita semuanya ketipu. Mbak, sebelumnya nih Mbak, hubungan sama Giska sendiri itu seperti apa sih awalannya itu sampai Saya awal kenal ya dia sering beli tiket ke aku. Jadi saya juga kalau ada tiket konser-konser yang lainnya kayak konser Nicole, Disney juga dia juga beli sama aku. Kalau aku ada saya kasih ke dia lempar-lemparan. Dan nggak taunya ya seperti ini. Tapi sebelumnya kalau untuk cash yang sebelumnya ini nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Konser-konser yang lainnya tuh di-refund. Ketika nggak ada tiketnya di-refund. Cuman mungkin dia sasarannya di Coldplay ini. Gitu. Okay. Berarti udah ada itikat dong Mbak, kalau melihat dari Mbaknya sendiri kan ada video juga ya Mbak? Iya, ada video juga. Giska sendiri itu seperti apa sih? Apa mungkin ada kayak ibarat itu komplotan, ada seperti apa sih kalau Mbak lihat? Kayaknya sih dia nggak mungkin sendirian ya. Mungkin ya orang tuanya juga ikut, karena
bagaimanapun juga saya transaksi sama orang tuanya loh. Orang tuanya meyakinkan juga, dan saya transaksinya bukan sama Giskanya aja, sama kedua orang tuanya. Dari aksinya itu, kerugian yang disebabkan oleh tersangka sebanyak 5,1 miliar rupiah atau sebanyak 2.268 tiket. Atas perbuatannya, polisi menerapkan pasal 378 tentang penipuan, pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing 4 tahun. Dari Jakarta, Jelang Titah Baskara, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay oleh tersangka GDA, saat ini kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jaya Pusat, Kompol Chandra Marta Rohansyah. Halo, selamat malam Pak Chandra, salam presisi. Selamat malam Mbak, salam presisi. Pak Chandra, terkait kasus penipuan penjualan tiket, mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja bagaimana kronologis dari penipuan tiket konser yang dilakukan oleh tersangka GDA? Baik Mbak, kami akan jelaskan kronologi singkatnya bahwa pada saat ini Polres Metro Jakarta Pusat sedang menangani 6 laporan polisi yang terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tiket konser Coldplay. Dengan total kerugian yang dilaporkan 5.141 juta rupiah atau 2.268 tiket. Untuk kronologis ini berawal dari masyarakat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk membuat laporan polisi, dan kemudian beberapa korban datang dan salah satu korban juga membawa tersangka ke Polres, kemudian terjadi mediasi dan klarifikasi dari tersangka maupun terjadi penjelasan dari para korban dan kemudian mediasi. Dan kemudian pada tanggal 16 kita melakukan penyelidikan dan kita melakukan gelar perkara, kemudian kita tetapkan sebagai tersangka dan kemudian kita tahan pada tanggal 17. Demikian Mbak secara singkat untuk kronologis perkara ini. Lalu sebetulnya modus seperti apa yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan penipuan penjualan tiket ini, Pak Chandra? Untuk modus, baik Mbak, ini juga sangat terkait dengan penerapan pasal yang kita terapkan dalam penanganan perkara ini. Modusnya tersangka ini itu bermula di bulan Mei. Di bulan Mei, tersangka menawarkan penjualan tiket Coldplay atau bisa menyediakan tiket konser Coldplay. Itu dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan November proses penawaran tersebut dan proses penjualan tersebut. Namun sampai konser terlaksana atau terselenggara, tersangka tidak bisa menghadirkan tiket tersebut ke beberapa korban, sehingga korban melaporkannya ke kita. Dan di dalam selama 6 bulan tersebut tersangka juga menggunakan uang tersebut untuk membeli beberapa barang ataupun digunakan untuk keperluan pribadinya tersangka, Mbak. Baik Pak Chandra, lalu apakah tidak menutup kemungkinan kalau tersangka ini apakah ada bantuan dari tersangka lainnya, Bapak? Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kita saat ini, untuk tersangka GDA itu tidak ada, belum kami temukan dia dibantu oleh orang-orang lain. Namun dia melakukan atau dia menawarkan sendiri kepada teman-temannya yang merupakan reseller, dan reseller inilah yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun Mbak, apabila nanti dalam perkembangan penyelidikan dan penyidikan kami itu ada mengarah kepada tersangka yang baru, maka dapat kami pastikan akan kami lakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku, Mbak. Baik Bapak, lalu untuk nilai transaksi yang didapat oleh tersangka ini bisa dikatakan sangat besar begitu ya, mencapai 5 miliar lebih. Bagaimana dengan status rekening yang digunakan untuk transaksi jual beli tiket tersebut?
Baik Mbak, terhadap rekening tersangka GDA sendiri, pada saat ini kami penyidik telah melakukan penyitaan baik terhadap buku rekening, mutasi rekening maupun ATM tersangka. Dan untuk proses selanjutnya, kami akan melakukan permohonan pemblokiran rekening tersebut, Mbak. Halo Mbak. Ya, baik Pak Chandra. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak. Apakah ada himbauan untuk masyarakat agar kasus penipuan dalam penjualan tiket seperti ini tidak akan terulang kembali? Baik Mbak, terima kasih. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kedepannya kalau ada konser-konser seperti ini ataupun ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus membeli tiket, kami menghimbau masyarakat untuk membeli tiket kepada agen-agen atau reseller-reseller yang resmi yang ditunjuk atau yang bekerja sama langsung oleh penyelenggara acara, dan diharapkan mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan atau yang telah dihimbau oleh pihak penyelenggara itu sendiri. Nah, mungkin itu Mbak yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Kompol Chandra Mata Rohansyah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat atas waktunya sudah bergabung dengan Polri TV. Sehat selalu, selamat malam dan salam presisi Pak Chandra. Terima kasih Mbak, selamat malam, sehat selalu, salam presisi Mbak. Pemirsa, kerugian yang dicapai dari kasus penipuan tiket konser Coldplay ini mencapai lebih dari 5 miliar rupiah dari 6 laporan berbeda. Berikut keterangan selengkapnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.